Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembelajaran 2 ya, tema 2, subtema 2 untuk kelas 6, masih bersama Pak Idam di channel Idam Edu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kita hari ini akan belajar mengenai semangat kerjasama dan pola lantai tari payung. Sebelumnya tari payung dari mana ya? Apa kita harus pelajari tari payung ataupun kenapa kita harus belajar mengenai semangat kerjasama? Namun sebelum dijawab pertanyaan itu, silakan anak-anak untuk sudah memastikan mandi sampai bersih, memakai pakaian yang rapi, sarapan, dan berdoa sebelum belajar. Semoga anak-anak sehat selalu dan kita semua bisa melalui wabah corona ini dengan sehat, aman, dan untuk masyarakat bisa kembali normal seperti biasa. Nah, kita lanjutkan kembali ya, kenapa harus mempelajari materi ini, apa guna untuk kehidupanku. Tentunya setelah mempelajari ini dapat mengamalkan dan merasakan manfaat indahnya kerjasama dan mengenal budaya tari payung dari Sumatera Barat. Tari payung adalah tari tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Adapun tari yang lain seperti tari indang yang berasal juga dari Sumatera Barat. Nah, manfaat persatuan dan kesatuan adalah kurang lebih seperti ini. Misal Indonesia adalah negara dengan kekayaan yang beragam. Indonesia tentunya punya kekayaan yang beragam ya, berdasarkan dari segi budaya, sosial, dan yang lain. Kekayaan sosial seperti suku, ras, agama yang berkembang di Indonesia. Kalau kalian melihat gambar ini tentunya kalian sudah tahu ya, karena di awal tadi sudah disampaikan bahwa tari payung itu merupakan berasal dari daerah Sumatera Barat. Nah, tari payung ini biasa dimainkan oleh para pemuda dan pemudi, khususnya biasanya pemudi untuk kegiatan-kegiatan tradisional di daerah Sumatera Barat. Nah, sebelum membahas mengenai tari payung, kita akan mempelajari mengenai kerjasama. Karena tentunya dalam menari juga ada kerjasama dong. Kalau kita tidak ada kerjasama itu misal tari sendiri pun biasanya ada iringan musik yang harus membutuhkan orang lain. Karena kita pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, kita butuh orang lain. Nah, kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Maksudnya adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan sesuatu hal yang dikerjakan minimal 2 orang, lebih juga bisa. Kalau 1 orang itu bukan kerjasama, itu kerja sendiri-sendiri. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh lebih dari orang pada dasarnya itu. Nah, selanjutnya manfaat dari kerjasama. Kerjasama dalam perbedaan dapat memperkaya wawasan yang lebih mengenal perbedaan tersebut. Secara umum kerjasama memiliki manfaat yang pertama, 1, mempererat ikatan. Apa ya maksudnya mempererat ikatan ya? Maksudnya dapat mempererat ikatan kerjasama antara satu dengan yang lain. Kemudian menumbuhkan semangat persatuan. Menumbuhkan sebuah semangat persatuan ini tentunya karena kita sudah bekerja sama. Kemudian yang ketiga, ketika kita bekerja sama, pekerjaan bisa lebih cepat selesai. Dan yang keempat, untuk manfaat kerjasama yaitu pekerjaan menjadi lebih ringan. Kalau dikerjakan oleh sendiri tentunya misal bisa lebih berat, tapi kalau dikerjakan bersama-sama tidak lama, maksudnya cepat selesai dan pekerjaan juga akan semakin ringan. Nah, kali ini ada teks bacaan mengenai kami berbeda namun kami bekerja sama. Sumbernya berada dari buku siswa tema 2 halaman 52 sampai 53. Pak Idam bacakan, anak-anak silakan menyimak bacaan ini. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangko alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Penny, dan Tani memilih untuk permainan rangko alu bersama beberapa teman yang lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan.
Baru beberapa hari yang lalu teman baru mereka, Yohanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yohanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, Dayu, mau-maunya kamu bermain sama Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh, ejeknya. Aku tak pernah pusing dengan warna kulit. Tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tetapi kami saling memahami. Pertemuan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu. Hendra, balas Dayu. Tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerjasama, dan bersatu. Walaupun mereka berbeda-beda, wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional. Rangku alu, bendek, gobak sodor, atau cinciripit menjadi berkat yang menyenangkan. Nah, jika kalian menjumpai hal yang sama sesuai dengan bacaan tadi, bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Jelaskan. Apakah kamu akan memilih teman? Atau justru dari perbedaan itu menguatkan kerjasama kalian? Oke, kita lanjut ke materi pola lantai dari tari payung. Dalam melakukan gerakan tari juga dibutuhkan kerjasama loh. Nah, kerjasama yang baik akan menunjukkan untuk kreativitas tari akan semakin terlihat. Jika penari tidak dapat bekerjasama, maka gerakan tari tidak akan terlihat indah. Oleh karena itu, kerjasama yang kompak akan membuat gerakan tari menjadi lebih indah loh. Gerakan tari akan lebih indah jika menggunakan pola lantai. Nah, misalnya dalam tari payung. Tari payung adalah tari daerah yang berasal dari Sumatera Barat kan. Nah, pola lantai yang biasa digunakan dalam tari payung adalah pola garis lurus dan pola melingkar ataupun lengkung. Nah, untuk lebih jelasnya bisa disimak untuk pola lantai dari tari payung. Nah, ada 4 penari yang diibaratkan di bulatan ini yang hadapnya ke depan. Nah, rangkaian gerakan pertama adalah pola garis lurus, di mana posisi awal adalah semua penari berada pada satu garis lurus. Nah, kemudian pola lantainya bisa berubah ketika pola lantai menjadi seperti ini, yaitu melengkung. Ya, kemudian terciptalah garis lengkung yang seolah-olah terlihat pada 4 penari ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalian juga silakan bisa mempelajari mengenai tari payung dan praktikanlah. Nah, kalau sudah bisa kalian untuk dikuasai dan bisa dilaporkan kepada gurumu. Terima kasih, selamat beraktivitas. Semoga ilmu yang kalian pelajari bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.